Kisah di balik foto. Serah terima Al-Quran. Abah Syekhuna dengan Soeharto. Kang Ain Cimandan, Cirebon 4 Maret 2018. Bagi kalangan jamaah Asyhadatain, mungkin sudah tidak asing lagi terhadap beredarnya foto poster Syekhuna Al-Mukarram Abah Umar sedang menerima tafsir Al-Quran oleh Presiden RI pada saat itu, Soeharto. Bagi generasi muda jamaah Asyhadatain, tak banyak yang tahu kisah yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Tulisan ini terinspirasi oleh pertanyaan beberapa teman terkait foto tersebut. Sejarah merupakan bagian dari sumber ilmu pengetahuan. Kerap kali butiran-butiran hikmah dalam bingkai sejarah mempengaruhi masa depan umat dalam bersikap. Saya berusaha seobjektif mungkin sejarah yang tercecer tentang perjalanan hidup dan peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan Syekhuna. Sejarah yang terdokumentasikan dengan baik dapat memutus kesenjangan informasi yang kini sering menjadi penyebab ketertinggalan serta di berbagai kelompok. Foto tersebut pertama kali saya lihat dengan jelas di rumah saya sendiri. Sejak saya kecil, alhamdulillah. Begitupun tafsir Al-Quran yang diserahkan oleh Presiden Soeharto, saya sempat memegangnya, yaitu berupa Al-Quran dan terjemahannya. Bapak saya yang pertama menceritakan perjalanan kisah tersebut karena pada saat ke Jakarta, kakek saya ikut menemani Syekhuna dan dipertegas oleh Kiai Haji Idris Anwar Kuninga yang secara langsung mengawal Syekhuna, di mana pada saat itu beliau berperan sebagai juru bicara keorganisasian. Sebelum terjadinya kisah ini, sekitar tahun 1965 jamaah Asyhadatain mengalami pembekuan ajaran oleh pemerintah dengan jalan musyawarah. Akhirnya jamaah Asyhadatain dilegalkan oleh pemerintah. Sebagai bukti pengakuan pemerintah terhadap jamaah Asyhadatain, maka Abah Syekhuna mendapatkan surat panggilan ke Istana Negara. Namun pada waktu yang telah ditentukan dalam surat tersebut, terlihat Syekhuna masih duduk di panggung dan tidak ada tanda-tanda keberangkatannya ke Jakarta. Akhirnya Abah Idris Anwar memberanikan diri untuk bertanya, maka Syekhuna pun menjawab bahwa dirinya tidak akan pergi ke Istana Negara dengan alasan bahwa dirinya bukanlah sosok yang kemayu pada jabatan dan pemerintah. 1 bulan kemudian Syekhuna mendapatkan surat panggilan ke Istana Negara dari Presiden Soeharto. Kali ini beliau mempersiapkan keberangkatannya ke Jakarta dengan membawa para santrinya sekitar 9 orang. Dari Munjul Pesantren ada Kiai Kazim dan Kiai Fatoni, kakek penulis tak ketinggalan. Kiai Idris Anwar Kuningan juga turut serta. Menurut catatan almarhum Kiai Fatoni, peristiwa ini terjadi pada Jumat 2 Jumadil awal 25 Juni tahun 1971. Syekhuna pada masa itu memakai pakaian yang sangat jarang digunakannya, bahkan menggunakan dasi khasnya, yaitu dasi kupu-kupu. Sesampainya di Istana Negara, Syekhuna disambut dan dipersilahkan untuk sambil menunggu Bapak Presiden datang. Setelah Presiden Soeharto tiba, semuanya berdiri dan Syekhuna pun memeluk tubuh Presiden dengan hangatnya. Di saat semuanya dipersilahkan duduk dan Presiden Soeharto pun duduk, Syekhuna malah duduk di atas meja, sehingga para pengawal menodongkan senjata. Namun hal ini dimaklumi oleh Bapak Presiden, sehingga Presiden Soeharto yang menghalau langsung para petugas di istana serta memberikan kebebasan kepada Syekhuna. Posisi ini terus berlangsung selama obrolan berjalan. Sikap Syekhuna yang sedari awam tidak langsung merespon panggilan dari Presiden Soeharto ditambah Syekhuna yang enggan duduk di kursi, menurut saya sebagai sikap kritis Syekhuna terhadap pemerintah pada saat itu, Syekhuna memenuhi panggilan sebagai sikap atau dan pemerintah, namun dengan disertai simbol-simbol perlawanan. Dengan sikap yang dianggapnya lenang, terlebih panggilan tersebut juga dilatar belakangi oleh pembekuan jamaah Asyhadatain. Kiai Haji Idris Anwar sempat diminta oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Agama.
Namun hal ini tidak direstui oleh Syekhuna. Maka setelah itu barulah penyerahan 3 jilid kitab Al-Quran dan terjemahnya. 1 jilid terdiri dari 10 juz kepada Syekhuna sebagai simbol pengakuan pemerintah terhadap jamaah Asy-Syahadatain. Beberapa minggu kemudian Presiden Soeharto berkunjung ke jamaah Asy-Syahadatain dan disambut oleh Syekhuna bertempat di Karangpandan, Cetemo. Di sana Presiden Soeharto melakukan penanaman pohon beringin. Pohon tersebut dipagari dengan bambu-bambu agar tidak terganggu. Yang sekarang posisinya di depan Masjid Asy-Syahadatin Citemu.